seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitu tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikian jiwaku, Tuhan.
Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Bahwa kami rindu akan tetap tinggal di dalam kasih-Mu, di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kasih dan anugerah-Mu lah ya Tuhan yang telah membawa kami sampai sedemikian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami rindu akan firman-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini. Katakan isi hati-Mu, taruhlah perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pribadi-Mu yang memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami gairah dan semangat untuk tetap melayani-Mu, tetap mengasihi-Mu. Dan firman-Mu memberikan kami masa depan, dan masa depan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Jadi berkati Tuhan, berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu yang begitu luar biasa membawa kita kepada pujian dan penyembahan. Saudaraku, penyembahan adalah puncak dari segala pujian kepada Allah. Amin. Ya, oleh sebab itu memang kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang melalui Bapak Gembala telah mempercayakan saya boleh membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketahuilah bahwa kita telah menyerahkan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu bukan untuk meraih masa depan, tetapi justru untuk kita menyerahkan masa depan. Amin. Ya, artinya apa? Bahwa kita mau diproses di dalamnya, kita mau dibentuk, ya, kita mau diajar, ditegur, dinasehati melalui gereja Tuhan di tempat ini. Amin saudaraku. Kita buka Alkitab kita pagi hari ini dari Mazmur 92. Mazmur 92. Ini merupakan seri lanjutan dari pernah saya bagikan di tempat ini tentang hidup yang berakar. Yes, seri lanjutan. Ya Bapak Ibu dan sekalian, ya 5 bulan yang lalu kurang lebih saya pernah membagikan tentang sebuah hidup yang tetap di dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan beri tema hidup benar di hadapan Allah. Kita buka ya Alkitab kita dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Sampai 16. Kalau sudah ditemukan, saya akan membacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Silakan memperhatikan dan merenungkannya. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin saudaraku. Ya, kita kalau Mazmur ini kan seperti ayat-ayatnya ya menghibur begitu ya. Tetapi ketahuilah ya, ketika Daud menulis ini
bahwa dia memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, ya, Bapak Ibu dan sekalian. Jadi sekali lagi tema kita hari ini hidup benar di hadapan Allah. Mungkin bisa ditulis di sana, ya. Ya, ada dua hal gambaran hidup manusia yang digambarkan oleh Daud melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab ini, yaitu yang pertama, orang benar itu ya seperti dia seperti pohon kurma katanya. Dia bertunas seperti pohon kurma. Itu gambaran pertama, saudaraku. Dan ini pernah saya bagikan tentang pohon kurma. Kita mesti mengetahui karakteristiknya. Saya akan ulangi sekali lagi bahwa pohon kurma ini ditanam, ya, ditanam, orang menggali 2-3 meter kedalamannya karena pohon kurma ini tumbuh di padang, di gurun pasir. Nah, lalu dia menggali, lalu kemudian ditaruhlah benih kurma itu, dan di atas benih itu ditaruh batu-batu, ya Bapak Ibu. Nah, batu-batu ini tujuannya supaya dia tidak bertunas ke atas, tetapi dia harus ke bawah. Jadi akarnya terus menjalar, ya, menjalar sampai ke bawah, sampai beberapa meter, bahkan sampai puluhan meter, sampai dia menemukan sumber air, ya. Jadi sumber air, sampai dia menemukan sumber air. Nah, sumber air inilah menjadi sumber kehidupan dari pohon kurma ini. Nah, sangat baik, ya, bagaimana kehidupan manusia itu digambarkan sedemikian rupa. Iya Bapak Ibu sekalian, dengan bertunas katanya. Bertunas seperti pohon kurma. Jadi bertunas itu karena dia akarnya menyentuh air, di mana dia mendapatkan makanan. Nah, kalau kita mendengar cerita tentang perempuan Samaria, dia bertemu Yesus di sumur, dia mengambil air. Yesus berkata, air ini, ya, kalau engkau meminum air ini, engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau tidak pernah kekurangan. Dia berbicara tidak pernah kekurangan. Rahmatnya terus menerus. Amin, saudaraku. Ini gambaran tentang kehidupan manusia. Nah, lalu gambaran yang kedua melalui firman Tuhan ini pohon aras. Nah, saya mencoba mencari, ya, pohon aras ini kenapa harus pohon aras? Ya, Salomo ketika dia membangun bait suci, ketika membangun bait Allah, ya, dia menugaskan, kalau kita baca di Alkitab, ya, dia menugaskan seorang raja Tirus bernama Hiram. Karena Raja Tirus ini memiliki hubungan baik dengan Daud bapaknya. Nah, lalu bahwa Raja Hiram harus menyediakan, bukan harus diminta untuk menyediakan kayu aras ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kayu aras ini atau dalam bahasa lain cedar, ya, cedar. Ini dia tumbuh di pegunungan Lebanon, di pegunungan, di bebatuan tumbuhnya, saudaraku. Nah, pohon aras ini dia bisa tumbuh di 1.500 sampai 3.200 mdpl, meter di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut. Ya Bapak Ibu dan sekalian, ini datanya tentang pohon aras sekilas. Nah, kenapa firman Tuhan menggambarkan bahwa hidup manusia itu, ya, seperti pohon aras yang tumbuh subur di Lebanon. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, pohon aras ini tidak mudah lapuk. Nah, pohon aras ini tahan terhadap segala cuaca. Ya. Jadi gambarannya bahwa hidup manusia ini kan, kenapa tuh? Bahwa dia banyak mengalami tekanan, banyak mengalami himpitan, banyak mengalami ini, tetapi dia dapat hidup. Ya. Tapi dia dapat hidup. Ini gambarannya. Jadi orang benar itu digambarkan seperti ini, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pohon aras ini itu digunakan untuk membangun bait Allah. Dan Raja Hiram ditugaskan khusus
oleh Salomo ya untuk membawa kayu ini ke Yerusalem pada saat itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, timbul sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa ini? Tuhan menggambarkan atau firman Allah, Alkitab mencatat ini, menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu. Bahwa artinya apa? Bahwa manusia itu tidak tumbuh begitu saja. Ya, dia tidak bisa bertunas begitu saja, karena dia begitu bertunas ya di Lukas 11 berapa ya, Yohanes ya menulis bahwa dia akan seperti benih yang ditabur di atas bebatuan. Dia tumbuh tapi dia akarnya tidak kuat. Ya, tidak kuat. Nah, jadi gambaran bahwa hidup manusia yang benar itu adalah seperti pohon kurma ini. Nah, dia harus mencari dulu. Mencari Tuhan, yaitu mencari Tuhan. Karena saya tertarik dengan khotbah seorang pendeta kemarin waktu doa puasa, ya, bahwa ikan diciptakan itu habitatnya di air. Jadi kalau ikan itu kita taruh di darat mati, karena bukan habitatnya, iya kan? Nah, lalu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Bahwa habitat manusia itu adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Nah, kalau manusia di luar Allah, dia akan binasa. Amin. Manusia di luar Allah dia akan binasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang harus mengakar kepada Allah itu sendiri. Ya, Efesus pasal 2 ya, Efesus pasal 3 ayat 16-17. Apa katanya? Ini dia. 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Ini dia. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi saudaraku, kalau kita mau berakar seperti gambaran pohon kurma tadi itu, bahwa kita harus tumbuh, harus berakar di dalam kasih Kristus. Artinya apa? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mencari Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita bisa hidup, karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan makanannya, karena di dalam Tuhanlah kita dapat berakar. Jadi kasih kepada Allah itu dasar yang kuat untuk kita membangun hidup kita, untuk kita mengakar. Amin. Jadi kasih kepada Tuhan. Ya. Karena katanya apa? Kristus diam di dalam batinmu, di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi tanpa kita mengasihi Tuhan, kita tidak dapat berakar. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendaknya. Amin. Ini yang menjadi bagian orang benar, saudaraku. Jadi bukan orang yang mau membenarkan diri, ya. Tapi orang benar. Orang benar tuh ya prosesnya tuh ada. Itu. Ya. Jangan kita ucuk-ucuk terus kemudian kita datang membenarkan diri. Dibenarkan Tuhan udah syukur-syukur gitu. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, bagian yang pertama saya mau bagikan ini di ayat ke-14 itu berkata 14a, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya kan? Mereka yang ditanam di bait Tuhan, 14a. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ya. Nah,
Mereka yang ditanam di bait Tuhan adalah mereka yang mau memberi dirinya. Ya. Yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi orang yang mau tertanam di bait Tuhan, orang yang benar tuh orang yang mau ditanam di bait Tuhan. Artinya orang yang mau menyerahkan hidupnya. Seperti yang saya katakan tadi, dia mau menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Dia tidak menciptakan masa depannya sendiri. Dia tidak menciptakan pelayanannya sendiri, ya kan? Tetapi harus berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi untuk dia dapat hidup benar di hadapan Allah, berkenan kepada Allah, dia harus membangun persekutuannya dengan Tuhan. Ditanam artinya menyerahkan masa depan. Ditanam di bait Allah artinya dia harus membangun persekutuan dengan Allah. Dia harus memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dia harus dibentuk dengan kebenaran-kebenaran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bahwa gereja ini ada yang namanya persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok sel. Ya, di mana kita harus ada di dalamnya. Ya, karena di sanalah kita mulai diproses. Sedikit demi sedikit kita mulai diproses. Mungkin ada ya teman-teman satu kelompok yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi firman Tuhan berkata, Amsal menulis bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita ada dalam sebuah kelompok persekutuan, ada teman-teman mungkin yang tidak menyenangkan hati kita, kemudian kita marah. Ketahuilah bahwa kita sudah kalah. Kita sedang memberi diri kita untuk tidak mau diproses. Kita sedang memberi diri kita untuk tidak mau tunduk, tidak mau diajar, tidak mau ditegur. Bapak Ibu dan sekalian. Nah sekali lagi, orang yang mau ditanam di bait Allah adalah orang yang mau hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Orang yang sedang mau menyerahkan hidupnya. Orang yang sedang mau dibentuk. Dia sedang membangun sebuah persekutuannya dengan Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Dia mau melekat kepada Tuhan. Dia usahakan seperti akar pohon korma tadi itu. Dia mau usahakan terus. Dia kejar makanannya. Makanan rohaninya. Dia kejar terus sampai dia menemukan, sampai dia menjadi bertunas. Jadi bukan outputnya, bukan dampaknya yang harus kita cari lebih dulu, tetapi apa yang menjadi dampaknya, ini yang harus kita kejar. Amin. Kejar Tuhan. Kejar kebenarannya. Kasihi Allah. Kasihi Tuhan. Dengan mulai belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya kan jemaat biasa Pak Pendeta. Jemaat biasa juga harus belajar firman Tuhan. Supaya kita berkenan bagi Allah. Jangan salah mengartikan konsep jemaat biasa. Jemaat biasa bukan hanya duduk-duduk, datang pergi. Enggak saudaraku. Kita harus isi hidup kita dengan segala kebenaran yang menjadi makanan kita. Makananku, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Dia mau dibangun hidupnya di dalam Tuhan. Ini orang yang ditanam di bait Allah. Dia mau tunduk dan taat. Serta setia. Itu sebabnya kita datang ke tempat ini. Itu sebabnya ada gereja, ada gembala yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang membina hidup kita. Yang mengajarkan kita, yang membawa kita kepada ketaatan, kepada kesetiaan.
Nah Bapak Ibu dan sekalian, ya, kemudian hidup orang benar itu, ya, hidup benar di hadapan Allah itu adalah orang yang hidupnya itu berdampak kepada orang lain. Ayat 14b ya. Ayat 14b masih di ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Saya memahami pelataran ini, kalau ini gedung gitu, pelataran itu di depan sana. Ditanamnya di sini, tunasnya di sana. Keren kan? Orang benar itu seperti itu. Ditanamnya di sini, bertunas di sana. Artinya apa? Bahwa hidupnya itu berdampak. Berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada lingkungannya, berdampak kepada orang lain, berdampak kepada kota ini. Pak Gembala menasihatkan saya, Pak Galang, hati-hati. Pelayanan ini adalah milik Tuhan. Saya paham apa yang dimaksudnya. Saya mengerti. Artinya apa? Saya harus menjaga diri saya. Apa yang saya dapatkan ketika saya ditanam di tempat ini. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima, apa yang saya alami. Ini yang menggambarkan hidup saya di luar sana. Ini berbicara tentang bertunas di pelataran. Kita menjadi dampak. Apa yang kau dapatkan bersama Allah, apa yang kau terima, apa yang kau alami, maka engkau hidup, wajib hukumnya untuk hidup di dalam apa yang kau alami bersama Tuhan. Saudaraku, ini apalagi ini kalau dibagikan di YouTube, sedunia orang bisa lihat. Iya kan? Tiba-tiba, wih, itu pendeta itu yang dulunya botak, udah tumbuh rambutnya. Dia ada di situ. Nah gimana dia? Dia khotbah di YouTube, tapi dia ada di tempat itu. Misalnya, ya, dia goyang-goyang, ikut juga. Nah saudaraku, orang benar itu dia ditanam di bait Allah dan bertunas di pelataran Allah kita. Ini dampaknya. Saya membayangkan kok bertunas di pelataran, ditanam di bait Allah, saya menggambarkan itu seperti itu, saudaraku. Nah, jadi ya, hidup manusia itu tentu banyak sekali persoalannya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa menawan hati, menawan pikiran manusia. Nah itu sebabnya makanya kurma itu ditaruh batu di atasnya sebelum akarnya menyentuh air sumber dari kehidupannya. Begitu juga kita Bapak Ibu dan sekalian. Maka mari kita mengakar di dalam Tuhan. Mari kita mau ditanam di bait Allah. Mari kita mau dibentuk. Mari kita mau tunduk. Mari kita mau taat. Kita tidak cukup hanya datang ke gereja. Kita tidak cukup Bapak Ibu dan sekalian hanya tepat waktu. Tetapi kita harus membangun benar-benar. Kita harus mengakar betul-betul. Kita harus tahan uji seperti pohon aras. Dia tidak mudah lapuk, dia tidak mudah patah dalam segala situasi. Dia bisa hidup di panas terik yang sampai 40 derajat. Dia juga bisa hidup di suhu yang 25 derajat.
dingin kan? Dia tahan segala cuaca. Ya, itu pohon aras. Jadi hidup kita digambarkan seperti pohon aras. Kita bangun persekutuan kita di bait Allah. Kita bangun setiap pagi berpegangan tangan dengan istri. Cipika-cipiki setelah amin, iya kan? Haleluya. Kata istri saya, oh bau mulutnya. Enggak apa-apa, yang penting cipika-cipiki. Gitu kan? Itu kita membangun. Nah saya juga bukan orang-orang yang baik. Kalau kita melihat latar belakang dan lain sebagainya. Bahkan pertumbuhan anak-anak melewati banyak macam persoalan hidup. Tapi saya bangga ketika anak saya yang nomor 3 itu. Dia sudah mulai melayani Tuhan hari ini. Dia pernah terseret oleh kuasa dunia. Tetapi dia kembali kepada Tuhan. Dia mau ditanam. Tapi saudaraku, bukan berarti bahwa kita harus berdosa dulu baru kita baik. Hari ini ketika engkau mendengarkan ini, mari kita bangun hidup kita. Mari kita berakar di dalam Tuhan. Berakar, kita mau ditanam di bait Allah. Jadi hidup orang yang benar itu adalah hidup yang berdampak kepada orang lain. Hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira semua kita rindu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bukan berarti kita mau bagi-bagi beras, bagi-bagi uang, bagi-bagi apa. Ya. 2 Korintus 3 ayat 3 itu menulis bahwa kamu itu adalah surat Kristus. Buah dari pelayanan kami, kata Rasul Paulus. Jadi kebenaran yang ditanamkan itu terus tergambar di dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Nah itu berdampak bagi orang lain. Ya. Lalu kemudian orang hidup benar di hadapan Allah itu adalah orang yang pada masa tuanya tetap menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Kan? Saya jalan pagi dengan istri saya. Dengan ibu itu. Jalan pagi ketemu orang. Olahraga Pak? Ya, saya bilang itu olahraga. Sementara dia, nah lalu kita terpaksa berhenti karena beliau menyapa sambil ngurus-ngurus tanaman dia di depan rumahnya sama ibu juga dia. Lalu saya bilang, Bapak, oh sudah 2 kali saya kena stroke, dia bilang. Oh iya Pak ya. Waduh, terus gimana Pak? Ya beginilah katanya. Dulu saya suka juga olahraga. Wah, ini apa nyindir saya nih, orang olahraga bisa kena stroke juga nih. Saya pikir begitu ya. Ya bercanda lah saya kan. Enggak lah Pak, saya bilang gitu ya. Oh iya, saya tanya dia, Bapak usianya berapa? Oh, saya sudah tua katanya. Dia nggak lihat yang di atas ini kan. Bukti orang sudah tua juga kan gitu kan. Oh, saya baru 61 katanya. Oh, iya Pak ya. Puji Tuhan. Saya bilang gitu, Pak semangat saja. Nah saudaraku, memang benarlah kata firman Tuhan bahwa hidup orang benar itu berbeda dengan hidup orang yang di luar Allah. Orang yang takut akan Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita masih berbangga, saya bangga. Ya, kemarin ada
Pak Hadiono namanya. Dia dulu pernah bersih-bersih tanah kami yang kemudian sekarang dirampas preman, ya. Bawa ini. Bapak masih kuat naik-naik ke atas atap. Wah, ngenyek sampean ini, saya bilang gitu kan. Masih lah saya bilang kan gitu. Saudaraku, bukan apa, saya tidak ini kan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Iya. Bukan saya sudah enggak mulai sakit-sakit juga, tumit saya udah mulai nyilu-nyilu juga gitu kan. Tetapi saya mau lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Saya mau diproses dari itu semua karena di balik itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan segala kuasanya. Di balik segala penderitaan, di balik segala tekanan, himpitan yang membuat kita menderita, yang membuat kita lemah, yang membuat kita terhambat, itu di balik itu semua ada rencana-rencana Tuhan. Kalau kita mau tertanam di bait Allah, di bait Tuhan, amin. Kalau kita tidak mau tertanam, ya, saya nggak bisa jamin kan gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, baik pada masa tuanya tetap menjadi berkat. Ini orang benar. Dia gemuk ya kan. Ya. Tapi jangan juga, bukan gemuk itu, artinya dia tetap dia tetap menerima apa yang berasal daripada Allah. Karena orang gemuk ini kan dia terus makan, ya kan, orang gemuk ini identiknya kan begitu ya kan. Dia segar itu kan minum vitamin, olahraga dan sebagainya. Artinya apa? Pada masa tuanya pun dia tidak loyo. Dia tidak, wah aku sudah tua, sudah kalian yang muda-muda aja lah yang melayani Tuhan. Enggak saudaraku, bukan itu. Bapak Ibu yang sudah tua, yang seumuran dengan saya, 65 tahun. Ya, di atas saya juga, ya. Saya mau katakan, jangan bilang kita tua. Ya, kita harus terima dari Tuhan. Kita harus makan apa yang berasal daripada Tuhan. Kita harus ambil nutrisinya. Kita makan vitaminnya, firman Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia gemuk dan segar berbicara tentang ini, saudaraku. Dia membagikan ini kembali kepada orang lain. Dia saksikan. Iya Bapak Ibu dan sekalian. Nah jadi itu. Jadi pada masa tuanya dia tidak loyo, dia tidak menyerah kepada usianya. Ini kan usia selalu usia, apalagi rambut putih ya kan. Selalu identik dengan kelemahan, dengan apa gitu. Dengan sudah udah enggak bukan kami lagi lah itu. Saya beruntung di sini ada komunitas-komunitas ya dengan orang-orang yang muda dari saya gitu. Jadi yang muda ngejar yang tua gitu. Akhirnya saya beruntung gitu. Ya. Bahasa saya juga nyambung dengan mereka walaupun agak belepotan dikit ya gitu kan. Ya kan. Ya cuma kalau lari kalah lah saya kan. Kalau kayak Pak Pendeta yang di belakang kalau pakai stick itu kalah lah saya. Lebih keren dia lah. Iya kan. Tapi bersyukur kita ada dalam sebuah komunitas saudaraku. Iya. Itu. Jadi dia apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini orang benar. Orang benar yang mau ditanam di bait Tuhan. Dia bertunas. Dia masih gemuk dan segar. Tidak, sekali lagi gemuk dan segar tidak berbicara tentang makan dan minum yang enak, enggak. Sekalipun itu iya juga gitu loh. Tetapi bukan itu yang paling utama. Tapi yang menjadi bagian kita adalah mencari ini tadi, mau ditanam. Persoalan hidup itu persoalan kecil. Tapi persoalan kita tidak mau ditanam, ini persoalan besar. Masalah besar. Kita tidak mau dibentuk, ini masalah besar. Engkau tidak punya uang, rekeningmu kosong, itu bukan masalah. Tetapi ketika engkau tidak mau dibentuk, tidak mau diajar, tidak mau ditanam, tidak mau berakar, ini masalah besar. Saya pastikan kita binasa. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk itu. Amin.
Jadi jangan lihat masalahmu. Jangan lihat persoalanmu. Jangan lihat bebanmu. Karena itu semua sementara. Tapi lihat Tuhan. Cari kebenarannya. Mau ditanam. Berakar. Dan bertunas. Jadi bukan bertunas dulu. Ada orang mau instan. Mau bertunas dulu. Sementara akarnya gak kuat. Roboh. Kering. Prosesnya yang penting Bapak Ibu sekalian. Kita juga bukan orang-orang yang benar. Tetapi kita berusaha untuk menjadi benar di hadapan Allah. Supaya kita dibenarkan, supaya kita berkenan. Yaitu kita memberi hidup kita. Kita memberi masa depan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membangun, Tuhan bertindak untuk itu semua. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, amin. Saudaraku. Nah itu. Jadi berakar dan menghasilkan buah. Ya. Ya. Nah lalu pada masa tua tetap menjadi berkarya gemuk dan segar. Artinya dia mencari, dia memberitakan, dia menerima apa yang berasal dari Tuhan. Lalu kemudian dia juga memberitakan, ya, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lukas 9 ayat 60b. Lukas 9 ayat 60b. Nah ini kan tentang mengikut Yesus ya. Tentang mengikut Yesus. Ayat 60b. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini bagian yang harus dikerjakan oleh orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Ini kan izinkan aku katanya untuk menguburkan orang tuaku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini bagian yang harus kita kerjakan. Karena kita mengasihi Allah. Ingat sekali lagi, kalau kita mau mengakar, kita tumbuh di dalam Tuhan, maka kasih kepada Allah itu adalah dasar yang kuat. Amin. Kasih kepada Allah adalah melakukan segala kehendak-Nya. Di antaranya, beritakanlah firman Allah di mana-mana. Beritakan kerajaan Allah. Beritakan perbuatan-perbuatan besar Allah di mana-mana. Amin. Saudaraku, lalu yang kedua, orang benar pada masa tuanya, dia masih subur, dia gemuk dan segar, adalah dia yang memberi dirinya untuk dipakai menjadi saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Ini cerita seorang yang lepas dari kuasa setan. Itu ketika dia mau mengikut Yesus, dia bilang, kata Tuhan Yesus, gak usah ikut kamu, tapi pergi kamu sana, beritakan. Ya, coba kita buka Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19. Ini menjadi ayat penutup. Ya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Amin. Jadi memberi diri, menjadi saksi Tuhan. Ini kalau orang mau ya berakar di dalam Tuhan, orang yang mendasarkan hidupnya, membangun hidupnya di dalam yaitu kasih Allah, dia harus juga siap untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan belas kasihan Tuhan yang dia alami kepada banyak orang. Nah saudaraku, nah ini bukan hanya bagian pendeta, bukan hanya bagian ini. Jadi jangan ada lagi, oh saya jamaat biasa aja lah, saya jamaat biasa. Jangan, saya mau katakan, jamaat biasa juga harus berdoa.
harus bersyafaat. Jemaat biasa juga harus belajar firman Tuhan. Bagaimana kamu tumbuh kalau kamu tidak belajar dengan firman Tuhan? Kalau kamu tidak mau ditanam, kalau kamu tidak berakar, bagaimana kamu mau bertunas? Amin. Jadi hentikan perkataan jemaat biasa itu. Karena kadangkala konsepnya salah, pengertiannya salah. Karena Tuhan memanggil kita untuk satu pekerjaan yang mulia. Hanya saksikan bahwa Tuhan itu baik. Saksikan apa yang diperbuat Tuhan bagimu. Amin, saudaraku. Ya, saudara, ayat yang terakhir untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Nah, ini kan bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Iya, saudaraku, saya tertarik tadi ada postingan teman saya. Kalau semua orang benar di dunia ini, maka tidak ada materai itu. Kalau semua orang bisa dipercaya di dunia ini, maka materai itu enggak ada. Materai 10.000 itu, kalau kita tanda tangan surat perjanjian ada materainya. Sudah berjanji, tapi masih tidak percaya dengan janjinya. Kenapa? Karena janji manusia melenceng kadang-kadang, enggak pas. Enggak pas. Saya cucu saya, Abu, kapan kita ke Surung Danum lagi katanya? Besok. Besoknya ditagih. Kata Abu besok. Oh iya ya. Jadi gak boleh kita. Jadi ini gak pas janjinya karena gitu. Bagi dia begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu. Jadi iya. Kalau banyak orang benar artinya tidak ada orang, tidak dapat kita andalkan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Andalkan Tuhan sebab di dalam Tuhan tidak ada tipu-tipu, tidak ada curang-curang. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Amin saudaraku. Jadi kalau kita mau hidup benar di hadapan Allah, maka kita harus mau diproses ya, tumbuh seperti ditanam seperti pohon kurma dan bertunas. Kita mau juga digambarkan seperti pohon aras ya, artinya bahwa kita mau hidup kita diproses, kita mau juga tunduk dan taat, kita mau diajar. Dan yang berikutnya adalah hidup kita pun harus menjadi dampak kepada orang lain, bahwa kita adalah surat Kristus ya, dari hasil pelayanan kami, kata Rasul Paulus. Lalu yang berikutnya tetap yaitu menjadi berkat sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya panggil teman-teman hamba Tuhan. Kita angkat lagi pujian seperti rusa tadi dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau firman-Mu telah diberitakan di tempat ini, kami bersyukur bahwa semuanya ini adalah untuk kebaikan kami, untuk menegur kami, untuk menyatakan segala kesalahan kami. Firman-Mu berkuasa atas setiap pribadi kami Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, pegang hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkannya. Biarlah firman itu tinggal tetap di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Isi
Sungguh Tuhan, biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan kami pagi hari ini. Bila kekuatan yang baru itu kami dapatkan karena firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Berkati keluarganya, hidup nikah, rumah tangganya. Berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Engkau buat berhasil. Terima kasih pengurapan yang baru Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami yang kedua. Berkatilah setiap tangan-tangannya memberi dengan sukacita. Biarlah kami boleh mempergunakan apa yang kami berikan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati kami 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Berlimpah-limpahlah apa yang kami usahakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Memberkati kita, amin. Saudara, pagi ini Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah kau seperti pohon aras. Haleluya. Tidak mudah busuk, tidak mudah, saudara, dia keras, kuat. Dan jadilah engkau seperti kurma, pohon kurma. Kurma, saudaraku sekalian, dia harus dalam dulu, ke dalam. Dapat air, maka tumbuh ke atas. Makanya kita menjadi orang Kristen harus betul-betul mengerti firman Tuhan sedalam-dalamnya, baru kita bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Kurma, saudara, kalau berbuah dia, bukan kurma itu yang makan kurmanya, tapi orang lain yang makan kurmanya. Jadi kurma itu memberkati yang lain juga. Saudara, hidupmu juga memberkati yang lain. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya,
Hidup kita juga memberkati yang lain. Ya, dan ketiga ada satu, saudara, bahwa kekristenan kita itu khususnya Barigas ya, bahwa kita ini seperti pohon labu, apa namanya tadi? Yang ada itu, yang kita bikin sayur itu, yang kuning-kuning itu apa? Hah? Labu kuning. Saudara, labu kuning itu di pokoknya dia berbuah. Dia kan menjalar ke sana, baru berbuah di sini, berbuah di sini, berbuah di sini. Betul ya? Ya gitu ya. Yang Bapak petani ini, Pak Ferdinand itu tahu tuh. Ya, makanya saudara orang percaya pasti berbuah di sana dan di sini. Bukan hanya di sini, tetapi buahmu nanti ada di sana, ada di sini. Sehingga kita harus bersaksi dan melayani keluarga-keluarga kita supaya kita berbuah di sana. Haleluya. Saudara, gereja ini juga kan sudah ada cabangnya, berbuah di sana, berbuah di sini. Sudah ada juga berbuah di luar negeri. Dia itu saudara di apa namanya? Di Kalimantan ini juga satu daratan juga. Di Brunei Darussalam. Iya. Jadi saudara, di sini firman diberitakan, tapi buahnya di sana, di sini, di sini, di sini. Saudaralah yang akan berbuah itu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Ya. Jadilah kita menjadi pohon yang kuat, tidak cepat busuk. Ya. Sikit-sikit rantingnya sudah putus. Haleluya. Ada saudara yang pertama kali tadi datang, ada? Ya, orang tua itu aja ya. Silakan bangkit berdiri Pak, saya mau berdoa. Ya. Saudara, kita berdiri semua berdoa buat Bapak kekasih kita ini. Mungkin ada sesuatu yang harus dia perlukan. Bapak di surga, kami berdoa buat saudara kami yang pertama kali datang ke tempat ini. Tentu ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepadanya. Karena kami tidak mengerti bagaimana cara Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, Engkau yang memanggil dan akan menjamah kehidupan mereka. Berkati dia Tuhan. Biar dia mendapat keselamatan itu. Karena Engkau Bapa yang baik, mengasihi setiap manusia. Dan Engkau tidak memandang keberadaannya. Bahkan juga mereka yang terlantar dan terbuang, yang tidak dihargai orang, Tuhan tarik dan Tuhan akan berkati. Berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk memberkati saudara ini. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhannya, Tuhan melihat dan memperhatikan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudaraku sekalian. Ada yang sakit, ada yang silakan datang ke depan cepat. Kita berdoa. Ya Bapak kalau baik-baik sama Tuhan ya nanti sembuh ya. Bapak ini saudara, apa namanya, ulu hati kah? Apa? Namanya Sugeng. Dan penyakitnya apa itu Pak? Liver, waduh. Sesak napas liver. Saudara, lambung mertuanya sana ya, oke. Ibu ini tidak mendengar, masuk binatang, akhirnya nggak mendengar, dua-dua.
Sarai kuah. Oh ya. Sembuh tapi nanti harus datang sama Tuhan ya Pak ya. Ya ini bukan dukun lah Pak ya. Bukan kebiasaan. Coba itu anunya ada. Coba bikin ke dadanya lah. Sedikit ya. 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 Hati sembuh ya. Saudara, ya perhatikan hidupnya ya saudara sekalian. Pasti Tuhan akan memberkati di belakang hari. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa buat Pak Sugeng yang dia diliputi oleh sakit penyakit. Menurut pengetahuan dunia atau dokter, dia penyakit liver, mah, sudah itu lambung. Tapi hari ini, segala kuasa-kuasa yang membuat dia sakit penyakit, kuasa apapun namamu, penyakit apapun namamu, engkau keluar dari tubuhnya di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan mulai terjadi atas engkau, saudara Sugeng, dan diberkatilah rumah tanggamu. Haleluya. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Amin. Nanti kau sembuh ya. Mana ini? Mana telinganya yang enggak mendengar ini? Ini di mana? Enggak mendengar? Oh. Enggak dengar enggak? Kurang dengar? Oh. Ini dengar. Dengar. Oh. Ini enggak ya. Oke. Tuhan, kami berdoa buat ibu ini supaya pendengarannya dipulihkan. Binatang apapun yang masuk ke dalam telinganya, semuanya itu dihancurkan dan diputuskan dan keluar. Bahkan dia Tuhan Yesus, penyakit dalam tubuhnya yang sakit-sakit tubuhnya, Tuhan memberkati. Bahkan penyakit apapun namanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Amin. Coba dulu. Halo ibu dengar ya? Hah? Tege. Oh belum hening ya. Tuhan. Oh hening juga. Oh gitu. Katanya sama tadi. Tuhan Yesus, sembuhkan telinganya. Engkau Tuhan kami yang maha berkuasa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan dia dipulihkan. Terpujilah Yesus kekal. Haleluya. Amin. Kute Numun Ya, udah. Udah, kenapa kamu sakit? Wah, itu kau bersih ya, harus bersih kau ya. Oh iya, enggak, harus bersih dia. Tolong ya Pak ya, kalau kau masih biar panjang umur dikit lah. Bukan dikit, panjang lah. Segala kuasa-kuasa apapun namanya yang mau mencoba mengikat saudara kami ini. Kuasa iblis, setan, penghulu di udara, dan kuasa-kuasa di kampung halaman. Semuanya kami cabut, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak kami izinkan dia untuk disekat ataupun diikat. Dia dibebaskan dan dia disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dia bisa bergerak dan dia disembuhkan oleh darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kenapa kamu? Suka sakit kepala? Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak muda ini. Dia suka sakit kepala.
Tuhan pulihkan kepalanya, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau disembuhkan dan sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tidak apa-apa. Saudara, saya tadi dapat informasi buat Bapak Sugeng ini ya. Dia bermimpi beberapa kali. Dia mau masuk satu tempat, satu gereja, tapi dia tidak boleh masuk. Karena pakaiannya, katanya pakai celana pendek-pendek apa? Sama kelotok. Jadi harus kau berpakaian dulu katanya. Tapi nanti kau bisa masuk katanya, puji Tuhan lah ya. Pak Sugeng, nanti kau sudah pakai celana panjang. Haleluya. Luar biasa loh, jangan main-main. Ya, inilah waktunya kamu jumpa dengan Pak Kennedy. Ya, ibunya juga saudara tidak mendengar jadi bingung-bingung dia. Haleluya. Dan demikian saudara di sana tadi ya, Pak Antang ya. Ya, saudara harus kuat itu Pak Antang, bersihkan itu. Masih ada yang yang lawan-lawan kamu. Ya, tapi Tuhan memberkati kita. Nanti disembuhkan semua. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sembuh. Karena segala kuasa ada dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami memujikan besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan selamat, dan biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku itu senantiasa menyertai engkau, baik di jalan, baik dalam setiap usaha pekerjaan. Angkat tanganmu, terima berkat ini. Berkat kasih anugerah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai dan kasih-Nya yang tiada berkesudahan itu, biarlah tinggal tetap dalam hidup kita, rumah tangga, dan setiap usaha pekerjaan kita. Dan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah adonanmu, diberkati kau di ladang dan di kota, dan diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.